Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas sama-sama masih berkaitan tentang Al-Quran, yaitu tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, apa saja sih kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran? Ya, langsung saja kita mulai. Jadi kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya, kalau dalam teorinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama lahnul jali, kemudian yang kedua lahnul khofi. Lahnul jali itu apa? Kesalahan yang jelas, ya, yang nampak, yang sangat terlihat. Nah, kesalahan-kesalahannya. Oke, ada beberapa poin dan di pembahasan lahnul jali. Yang pertama yaitu tentang bergantinya huruf dengan huruf yang lain, ibdalu harfin biharfin. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Contoh dalam ayat basmalah, pada kalimat aslinya itu kan Bismillahirrahmanirrahim, pakai hak tipis tuh, Rahmanirrahim. Nah, tapi kadang banyak yang tidak sadar membacanya itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ditekankan pada huruf H-nya. Padahal dalam huruf hijaiyah, huruf H itu terbagi menjadi dua. Ada H yang tipis, ada H yang tebal. Yang tipis itu bagaimana? H. Yang tebal itu bagaimana? H. Nah, dari sini sudah bisa dibedakan. Kemudian ada lagi contoh ayat yang lain. Wala'allakum tashkurun. Nah, ini kalimat aslinya. Tapi kadang ketika kita lemah membacanya, ya, ada makharijul hurufnya, maka akan terjadi sebuah kesalahan. Contoh, jadi bacanya wala'allakum tashkurun. Tashkurun. Nah, padahal kalimat aslinya tashkurun. Nah, tentu saja pengaruh nggak sih dengan ayat Al-Quran tersebut? Ini pada ayat ini sangat berpengaruh, ya, karena pada kalimat wala'allakum tashkurun maknanya itu agar kamu sekalian bersyukur. Sedangkan kalau wala'allakum tashkurun, nah itu agar kamu sekalian mabuk, sakaro. Nah, maka ini berjauhan, ya, sangat bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, tentu saja ayat Al-Quran itu kan isinya tentang semua kebenaran, ya, baik tentang duniawi maupun tentang akhirat gitu yang akan kita hadapi bersama-sama. Nah, jadi tentu saja ayat ini sangat bertentangan kalau kita membacanya salah, ya, jadi sangat berpengaruh. Nah, maka dari itu mesti dihindari. Nah, terus bagaimana cara menghindarinya? Ya, tentu saja banyak-banyak berlatih tentang makharijul huruf. Nah, bisa belajar mungkin dengan guru-guru, ustadz-ustadz yang kompeten, atau bisa mungkin dengan melihat, ya, video-video di YouTube bagaimana cara mengucap huruf hijaiyah yang baik dan benar. Nah, tapi afdolnya, ya, ada guru di hadapan kita, ya, ketika kita sedang belajar. Nah, kemudian yang kedua ibdalu harakatin biharakatin, bergantinya sebuah harakat dengan harakat yang lain. Contoh ada pada Al-Fatihah ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Nah, an'amta ini pakai dhamir, ya, kata kepemilikan kalau bahasa Indonesia itu, ya, anta. Anta itu artinya kamu. Nah, kalau misalkan kita ganti harokatnya jadi an'amtu, ya, suratul ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, wallahu alam nih kenapa bisa salah, ya. Ini contoh saja. Kalau an'amtu, nah, kita ganti harokatnya tadinya an'amta, kita ganti jadi an'amtu. Nah, ini berubah domirnya, berubah kepemilikannya. Jadi domirnya itu an'amtu itu ana, jadi saya. Kalau an'amta itu mungkin maknanya, terjemahannya, yang engkau anugerahkan, ya. Karena ini kan doa, ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi
dengan bergantinya harokat tadi malah jadi berganti makna. Maknanya jadi yang saya anugerahkan, yang aku anugerahkan. Nah, memang kita menganugerahkan apa? Nah, ini tentu saja bertentangan lagi dengan ayat Al-Quran. Nah, maka dari itu sangat penting ya membahas kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian poin yang ketiga, bertambahnya atau berkurangnya pengucapan huruf ya dalam sebuah ayat. Nah, ini lagi marak-maraknya nih sholat ya, main cepet-cepetan biar cepat selesai. Wallahu alam, saya nggak tahu tujuannya apa ya. Tarawih ada yang 6 menit, ada yang 7 menit, atau mungkin ada yang lebih. Nah, tapi tentu saja mengherankan karena sholat itu kan mestinya ada tumakninah ya, ada jeda sedikit lah agar kita lebih khusyuk sholatnya pelan-pelan. Nah, maka dari bacaannya juga bisa kita terawang nih, bagaimana cara membaca ayat Al-Quran, yang bagaimana cara membaca Al-Fatihah bisa sampai secepat itu. Nah, tentu saja banyak yang dikhawatirkan, takutnya ada huruf yang hilang atau ada makharijul huruf yang tidak tepat pengucapannya. Ini sangat berpengaruh pada ibadah kita tentu saja, karena Al-Fatihah wajib dalam sholat. Nah, ada di kalimat ketujuh ya, lagi-lagi pada pada kata an'amta, siratal ladzina an'amta. Kalau kita baca cepat nanti bunyinya sama, siratal ladzina an'amta alaihim, anamta jadi anamta. Nah, hilang huruf ainnya tuh, padahal mestinya an'amta. Nah, kalau kita baca cepat agak susah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi betul-betul samar-samar. Nah, makanya harus dihindari nih membaca cepat ya dalam membaca Al-Quran, apalagi dalam sholat. Nah, jadi tentu saja makanya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, bagaimana anjuran membaca Al-Qur'an itu, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila ya. Bacalah Al-Qur'an itu secara perlahan-lahan, secara jelas, tajwidnya jelas ya. Semua makharijul hurufnya jelas, sifatul hurufnya jelas, kaidah-kaidah tajwidnya secara sempurna membacanya. Begitulah anjuran dalam membaca Al-Quran. Nah, oke, itu 3 poin yang berkaitan dengan lahnul jali, kesalahan yang jelas dalam membaca Al-Quran. Kali ini ke bagian kedua, yaitu lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Nah, dari bahasanya udah bisa kita tebak ya, kesalahan yang tersembunyi. Ini tentu saja banyak yang mungkin kurang faham ataupun mungkin ya lagi-lagi ketidaksadaran ketika membaca Al-Quran. Nah, yang pertama ya, poin yang pertama pada lahnul khafi yaitu vokal yang tidak sempurna. Vokal yang tidak sempurna ya. Jadi ketika membaca ta'awuz contohnya lah ya, walaupun ini bukan ayat Al-Quran, tapi dari cara membacanya, kalau kita menggunakan tajwid tentunya ya akan terdengar ya enak gitu, terdengar indah, bukan dengan suaranya saja tapi dengan pengucapannya. Contoh, kalau dengan huruf vokal yang sempurna, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang berbaliknya, kalau dengan huruf vokal yang tidak sempurna, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi kelihatannya kayak mulutnya itu malas mengucap. Nah, kenapa? Jadi huruf vokal dalam Al-Quran itu kan ada a, i, u, nah, dan juga o. Ada e1 pada surah Hud ya, pada ayat Bismillahi majreha, itu imalah. Nanti ada lagi pembahasannya pada bacaan gharib. Nah, tapi yang lebih banyak huruf vokalnya dalam Al-Quran itu a, i, u, o. Nah, terus cara menghindarinya gimana supaya kita terhindar dari lahnul khafi? Yang pertama, ketika mengucap fathah ya, mengucap fathah atau gampangnya fatah lah, itu huruf vokalnya itu kan a. Fathah itu huruf vokalnya a ya. Jadi
mulut kita dibuka saja seperti bagaimana kita mengucap huruf vokal A biasa. A. Tapi kalau mulut kita mungkin agak tertutup jadi jadi agak ke kan. Nah, jadi kurang jelas. Nah, ini jadi mengurangi ya kesempurnaannya. Nah, kemudian ketika membaca harokat kasroh, nah dia condong kepada huruf vokal I. Nah, maka kalau I kasroh, hadapkan nih bibir kita ke bawah, buka aja. I. Bismillah. Nah, kalau nggak dibuka, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ya jadi nggak sempurna, terdengarnya jadi gimana gitulah. Nah, kemudian pada harokat dhammah, nah, dhammah itu mengarah ke huruf vokal U. Nah, maka ketika mengucap dhammah itu tinggal dimajukan saja bibir kita, ya, dimonyongkan saja. U. Nah, karena makhrajul hurufnya waw itu dari syafatain, ya, dua bibir, maka sangat berpengaruh ketika mengucap huruf dhammah, tinggal dimajukan. Nah, makanya tadi pada kalimat ta'awudz, a'udzu billah, kalau bibir kita nggak maju, a'udzu billahi minasy. Nah, terdengarnya kayak orang malas membaca Al-Quran, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu poin yang pertama pada lahnul khafi. Kemudian kita poin yang kedua, ketika membaca huruf sering terpantul. Ini udah sempat kita bahas ya di kemarin, bagaimana cara membaca suratul Fatihah. Nah, tapi kita ulang sedikit di sini. Huruf yang sering terpantul ketika mengucap huruf-huruf sukun ini ya. Nah, jadi terjadi itu gara-gara kita buru-buru biasanya, tergesa-gesa pengen ke huruf berikutnya, sehingga makhrajnya itu lebih gampangnya dilepasin aja sepenuhnya. Padahal enggak. Jadi cara menghindarinya, coba ketika mengucap huruf tersebut ya, ditahan dulu. Kalau misalkan huruf tersebut makhrajnya dari lidahnya maka tahan dulu. Contoh, alhamdulillah, alhamdu. Nah, kalau lidahnya langsung dilepasin, jadi nanti terpantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau dilepasin, makanya ditahan dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sambil ditahan, sambil ngucap ke huruf berikutnya. Alha. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama an'amta. Ya, bukan an'amta, bukan. Karena huruf qalqalah, huruf yang bisa dipantulkan hanya ada 5. Ya, kemarin sudah ditulis ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, itulah huruf-huruf yang boleh dipantulkan. Sisanya tidak boleh dipantulkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak konsisten dalam membaca mad, ya. Ini biasanya terjadi ketika ragu-ragu ya, ataupun mungkin belum paham juga. Nah, terus cara mengatasinya bagaimana ya? Huruf mad itu cukup 2 harokat atau 1 kali ayun atau 1 kali mengangkat jari. Contoh kemarin ya, kita bahas di basmalah, kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah lebih dari 1. Udah lebih dari sekali ngangkat. Nah, sampai 2 kali bahkan. Nah, jadi mestinya cuma 1 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kemarin saya sebutkan 1 kali ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kita ke ayat yang lain lah, jangan Al-Fatihah terus. Qul a'udzu birabbin nas, atau Qul a'udzu birabbil falaq, atau Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ingat, mesti konsisten kita dalam membaca huruf
mad ya, cukup 2 harakat atau 1 kali ayun atau 1 kali mengangkat jari. Nah, kemudian ya, poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu tergesa-gesa dalam mengucap gunnah. Nah, huruf gunnah ini apa namanya? Biasanya ada pada nun bertasydid, mim bertasydid, dan hukum tajwid ya, nun sukun atau tanwin seperti iqlab, idgham, kemudian ikhfa. Nah, jadi apa namanya? Ketika terdapat hukum bacaan gunnah, nah yang sering kesalahannya itu terjadi karena tergesa-gesa, buru-buru ya, ataupun mungkin kurang paham juga ya. Contohnya ada di ya An-Nas lah, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Nah, ini yang sebuah kesalahan tentunya karena di situ ada hukum gunnah, maka mesti ditahan dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, hitunglah sampai 2 kali atau bahkan 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, hitung coba sampai ke angka 3 supaya apa namanya? Mendekati ya kesempurnaan dalam mengucap gunnah. Ya, ada lagi contoh. Innalladzina fa'ammalladzina mim ba'di. Nah, itu contoh-contoh membaca apa namanya? Huruf gunnah ya, yang ada gunnahnya, hukum-hukum gunnah. Nah, jadi supaya apa namanya? Bacaan Al-Quran itu terdengar indah ya, makanya tujuan mempelajari ilmu tajwid itu untuk memperindah bacaan Al-Quran dan menjauhi dari kesalahan-kesalahan saat membacanya. Dan terakhir, sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahihnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatta'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrani. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa atau orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun fihi, dan dia mahir dalam membacanya, ya, mahir dalam membaca Al-Quran, ma'asafaratil kiramil bararah. Nah, orang-orang ini akan bersama malaikat-malaikat yang mulia, lagi taat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ya, adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, mereka masih terbata-bata dan juga susah payah dalam membacanya, lahu ajrani, baginya ada 2 pahala. Nah, maka dari itu ya, buat yang sudah mahir, yuk silahkan tingkatkan bacaan Al-Qur'annya. Dan juga yang masih terbata-bata, jangan putus asa, tetap semangat ya. Kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an bersama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai kita dan kitalah yang terpilih ya menjadi hamba Allah yang insya Allah akan duduk bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran yang mahir kita baca, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat diamalkan dan memotivasikan teman-teman semuanya untuk sama-sama kita semuanya memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika suka silahkan klik suka, dan jika bermanfaat jangan lupa share dan komen. Dan mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.